Halo, oke, oke. Jadi kita langsung mulai aja kali ya. Nah, yang ketiga ini adalah kita akan bahas mengenai wireframe dan desain sistem. Nah, di sini tuh kalau sebagai UI web designer kan pasti ada beberapa tuh yang kemana aku jelasin di tahapan ideation gitu ya. Dimana di tahapan ideation tuh kita mencari ide dan menemukan solusinya gitu ya. Tapi kan masih scratch, jadi gimana caranya bisa divisualkan. Nah, caranya dengan wireframing gitu. Wireframing tuh scratch aja, jadi pakai pensil boleh, di kertas boleh, kayak gitu. eh Oke, langsung mulai aja. Ini apa itu wireframe? Wireframe itu adalah kerangka dasar halaman website atau aplikasi mobile untuk menunjukkan desain yang ingin diwujudkan. Proses pembuatan wireframe sendiri, website atau aplikasi mobile disebut wireframing. Proses ini menuntut UI UX designer untuk mengatur semua komponen website atau mobile sesuai dengan tata letak yang diinginkan. Jadi itu kalau dilihat nih di gambar wireframe itu kayak masih hitam putih ya. Jadi gambarnya itu belum ada warnanya. Jadi benar-benar masih kerangka banget apa yang kita buat gitu. Ini contohnya kayak kart-kart atau lingkaran dan lain-lain. Kemudian uh, type of wireframe itu sebenarnya ada dua, itu ada lo-fi sama hi-fi. Lo-fi sendiri itu biasanya dibuat dalam bentuk yang masih kasar, sedangkan kalau untuk hi-fi itu yang udah benar-benar ada gambarannya, yaitu ada ikonnya, ada warnanya, benar-benar kayak realnya gitu, real desainnya itu seperti apa. Itu namanya hi-fi. Oke, lanjut. Setelah di hi-fi itu biasanya sih emang lebih real life ya desainnya. Nanti ada contohnya di sebelahnya. Nah, eh, kita ambil contoh dulu kalau untuk yang real life itu seperti apa gitu. Nah, ini contoh hi-fi desain. Nah, bedanya ini guys, kalau kalian lihat. Jadi, kalau wireframe itu kan masih kotak-kotak ya. Jadi kita masih belum tahu mau pakai warna apa dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan hi-fi itu kita udah tahu gitu mau pakai warnanya apa, mau pakai ikonnya apa, oh nanti ini gambarnya apa gitu. Jadi benar-benar udah jadi lah ya posisinya kalau hi-fi gitu udah jadi sebagai desain yang real. Itu untuk hi-fi. eh Lanjut ke, nah di sini juga ada penjelasannya juga mengapa sih hi-fi itu penting.
Karena memang dalam UI UX sendiri kan Hi-Fi itu membuat tampilan yang udah kita apa ide sebelumnya gitu yang udah kita bikin ide sebelumnya itu jadi lebih bisa dipahamin oleh user, bisa dibayangkan oleh user dan bisa digunakan oleh user. Makanya kalau di Hi-Fi itu visualisasinya tuh jadi lebih baik dibanding di wireframe. Hi-Fi sendiri itu membantu dalam memvisualisasikan desain akhir dengan lebih baik dibandingkan Novi atau wireframe ya, yang tadi masih abu-abu. Jadi ini tuh bisa mengevaluasi nantinya tuh dipakai untuk testing kayak gitu. Apakah desain itu memenuhi harapan dan visi produknya. Yang kedua adalah kolaborasi yang lebih baik. Di sini juga ada dikatakan desain itu yang lebih rinci, kita dapat berkolaborasi dengan lebih baik dengan developer. Karena kan sebenarnya kalau nantinya kita kerja sama-sama developer atau PM tuh, mereka itu maunya yang udah jadi, bener-bener jadi gitu, bukan yang wireframe. Karena kan kalau wireframe masih sulit untuk dipahamin ya. Jadi mau nggak mau, apa namanya, pakai desain yang udah hi-fi atau yang udah jadi real life. Terus yang ketiga itu mengurangi revisi. Nah, jadi dengan hi-fi kita dapat mengidentifikasi masalah desain sebelum pengembangan dimulai. Nah, hal ini juga dapat mengurangi jumlah revisi yang diperlukan di tahap pengembangan, menghemat waktu dan sumber dayanya. Nah, kita balik lagi. Setelah tadi udah tahu ya bedanya hi-fi dan wireframe, itu kita masuk ke desain sistem. Jadi ketika kita bikin desain itu tuh untuk UI UX tuh akan lebih mudah kalau kita memang memiliki desain sistem. Desain sistem tuh apa sih gitu ya? Desain sistem itu merupakan kumpulan dari komponen yang digunakan secara berulang dalam suatu dapat menjaga standar kualitas dan konsistensi dari desainnya. Halo Rinaldi, ini udah dari tadi sih nggak apa ya, lanjut aja. Ya, kenapa? eh oke, jadi ini udah masuk ke desain sistem. Tadi kita bahas ini sih sekilas tentang bedanya hi-fi sama wireframe. Karena kan emang bedanya tuh sesimpel. Kalau wireframe itu masih abu-abu. Kalau hi-fi itu high fidelity adalah desain yang udah benar-benar jadi. Nah, desain sistem sendiri itu emang mempermudah UI UX ketika mendesain. Jadi tujuannya membantu tim UI UX mencapai efisiensi, konsistensi, dan skalabilitas yang lebih tinggi saat membangun sebuah produk digital. Gitu. Yang baru join nggak apa lanjut aja. Terus mengapa sih desain sistem itu penting? Kalau di sini kan banyak orang yang menggunakan desain sistem itu karena biar konsisten gitu kan. Jadi apa ya, kalau ada desain sistemnya kita tuh ibaratnya tinggal drag and drop aja gitu. Jadi tinggal ngambil-ngambil komponen yang udah kita buat sebelumnya dan itu juga membuat desain kita itu lebih konsisten. Contohnya, kalau radio button yang punya kita tuh kayak gini loh tampilannya. Ya udah kita tinggal ambil aja dari asetnya, kita cari radio button, terus kita ambil, kita tempel gitu. Itu ya drag and drop aja lah ya. Gitu. Itu desain sistem. Mohon maaf ya, aduh agak ini suaranya lagi sariawan. Terus lanjut lagi. Nah, kita mau tahu dulu nih bedanya style, komponen, sama variabel. Nah, sebenarnya kita langsung ke Figma aja kali ya, biar paham gitu. Tapi nggak tahu ya, bisa share nggak ya? Bentar.
Bisa nggak ya ini zoomnya di-share? Nah, bisa. Nah, ini tuh contoh kalau wireframe. Sebenarnya bisa sih wireframe pakai plugin. Kalian tinggal ke sini, ke kotak-kotak yang widget ini. Terus ini komponen nih guys, komponen tuh di sini. Nah, nanti ada kayak gini nih. Oh, mau pakai apa nih? Kalau udah kita buat komponennya, bikin button kan tinggal drag and drop ya. Tinggal drag and drop, jadi langsung gitu. Nah, tuh, langsung ke tempel dan ukurannya pun sama. Nah, terus yang tadi kalau kita mau bikin wireframe sebenarnya bisa pakai plugin, tapi caranya itu pakai, kalau aku wireframe sih ini sebenarnya banyak ya plugin wireframe, jadi memudahkan kalian kalau mau buat wireframe gitu desainnya. Misalkan kita mau buat login page, pakainya frame, framenya mau berapa font ya, biasanya iPhone ini aja deh. Nah, terus biasanya kan kalau tampilan login itu ada icon, kita cari aja di sini icon, nggak ada. Paling gambar ya berarti. Nah, paling gambar pakai ini nantinya. Iconnya biasanya icon perusahaannya atau icon logo aplikasinya gitu. Terus nanti ada fieldnya. Fieldnya itu kan dari eh sini. Tuh, jadi sebenarnya tinggal masuk-masukin aja sih ini. Terus nanti tinggal dikasih apa, ininya diganti namanya jadi username biasanya gitu. Terus ini kan nggak usah ya pakai ini. Terus password. Nah, terus satu lagi apa button. Button biasanya di bawahnya kan. Buttonnya nggak usah pakai icon, yang ini aja. Nah, buttonnya apa? Login. Terus nanti biasanya ada pertanyaan. Apa? Hmm, ini. Nah, di sini apakah kamu sudah punya, enggak nih, gini, belum punya akun, ini kan, iya nanti mah daftar, terus pakainya ini. Nah, itu. Terus kalau udah, tinggal kalian apa namanya? Jadi iniin apa sih namanya, kayak ada logonya, ada warnanya gitu. Ini wireframe sih, ini contoh wireframe. Cara buatnya gitu. Kalau hi-fi kan sebenarnya tinggal diwarnain aja gitu, kayak kalian warnai ininya misalnya diganti warna atau dikasih pattern kayak gitu-gitu sih. Itu hi-fi. Nah, kalau komponen, contoh komponen tuh sebenarnya misalkan kita mau buat button gitu ya. Button A ini pakai auto layout. Terus dikasih warna, warnanya bebas. Misalkan warna biru muda, dikasih roundednya 10 misalkan. Nah,
Terus ada yang namanya button itu yang cuman struknya doang. Nah, gini berarti. Nah, ada button stroke ya. Kayak gini nih kondisinya. Gimana Kak kalau mau bikin jadi komponen? Klik dulu semua, di shift dulu semua, di apa namanya select all. Di sini tuh ada create multiple komponen. Jadi multiple tuh karena dia lebih dari satu. Nah, dia tuh udah jadi komponen nih guys. Tinggal namanya aja kalian ubah, misalkan eh field button. Kalau ini berarti stroke button karena kan cuman stroke-nya doang kan yang diwarnain. Gitu. Nah, dari sini apa yang dilakukan? Combine, ini namanya varian. Varian itu adalah kumpulan dari beberapa komponen. Jadi digabunglah, karena kan sama-sama button. Nah, habis itu kita namain nih komponen satu apa? Button misalkan, button primary. Ininya kita tulis, ini udah ditulis ini field button sama property tuh kayak kategorinya gitu loh. Kategori buttonnya tuh apa? Nah, nah terus udah tinggal eh, kita lihat nih, kita publish dulu. Nggak bakal bisa kalau kita belum publish. Nggak bakal bisa dipakai kalau kita belum publish. Jadi publishnya gimana? Caranya yaitu aset. Di sini update. Ini nih. Jadi publish ini kan ada nih publish. Publish. Tapi karena aku ini free, jadi nggak bisa sih. Karena free, jadi harus ini dulu. Nah, jadi ini contoh aja ya. Ini kalau udah di up gitu ya, udah di publish tuh udah bisa dipakai gitu sama yang lain. Jadi nanti tuh bisa dilihat nih kalau udah dipakai sama yang lain, nanti kita misalkan mau nambahin gitu ya, misalkan desain hi-fi atau bikin apa gitu. Tinggal panggil nanti sebenarnya. Ini contohnya ini folder yang berbeda ya. Nanti tinggal panggil aset, terus nanti tinggal tarik aja. Tuh, tinggal tarik, terus kita tinggal ubah ininya apa teksnya misalkan login gitu atau kalau mau diubah gitu nggak mau yang field maunya yang stroke ya udah tinggal ganti aja gitu. Itu sih itu terkait komponen sama apa namanya tadi varian ada yang mau ditanyakan dulu. Belum. Udah cukup. Halo halo. Oh, nggak ada yang jawab ini. Oke aku kalau udah cukup aku stop share ya karena nggak ada pertanyaan. Atau ada mau bertanya lain lain hal di luar desain sistem atau wireframe? Sebenarnya desain sistem tuh gede banget sih. Itu tuh cakupan yang besar gitu. Nggak bisa kita belajar sehari sih. Itu harus itu bahkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bikin desain sistem gitu. Karena kalau kalian tahu desain sistemnya Gojek itu apa namanya benar-benar gede banget gitu. Dan itu tuh menurut aku agak tricky aja sih. Gitu. Ini ada pertanyaan deh kayaknya. Apa bedanya wireframe? Sama kok wireframe sama mockup tuh sama guys, cuman beda istilah aja. Sama-sama emang nggak emang masih scratch gitu. Mockup tuh scratch ya, maksudnya masih kayak mockup biasa gitu. Wireframe juga sama masih abu-abu gitu. Yang membedakan tuh hi-fi. Kalau hi-fi iya nanti apa lebih bagus gitu tampilannya lebih emang yang bener-bener real gitu sih.
Ada lagi selain Nabila pertanyaan mungkin? Halo, ada pertanyaan atau apa namanya? Di sini udah ada yang pernah bikin Harvey atau di Figma nggak desain? Ya, Hmm. Halo, ya tadi kayaknya ada yang mau jawab tapi nggak jawab lagi. Halo, halo. eh Alangkah lebih bagus sih wireframe dulu ya Nabila baru ke hi-fi karena takutnya ada perubahan layout itu tuh atau nggak perubahan apa gitu jadinya sulit gitu. Jadi kadang tuh kan kalau kita langsung ngedesain malah kita tuh lebih lama karena kita mikirin warnanya juga apa, ikonnya apa. Jadi better sih wireframe dulu biar kita tahu gambarannya tuh nanti akan seperti apa. Nanti kalau udah ada bayangan tinggal tinggal ke hi-fi aja gitu. Lebih mudah sih jatuhnya gitu. Itu sih kalau menurut aku ya, karena selama ini aku tuh wireframe dulu, baru ke hi-fi. Cuman ada beberapa kondisi, aku langsung hi-fi sih kalau yang gampang. Kalau yang sulit, aku wireframe dulu. Sama-sama Nabila. Ada yang mau ditanyain lagi, guys? Mumpung masih ada waktunya banyak. Cukup, Kak. Oke, siap-siap. Kita stay di sini dulu ya. By the way, kalian kan masih mahasiswa ya? Gini, udah ada condong kemana gitu mau kemana, mau ke UI UX atau digital marketing, mau jadi apa atau gimana atau belum kak masih nyari-nyari? aku udah lulus Kak. Oh iya udah lulus ya. Iya lupa kemarin ya Allah. Iya. Kalau Nabila, Nabila masih mahasiswa sih. Udah lulus juga, mantap. Jadi udah selesai semua ya. Mantap, mantap. Tapi mau apa namanya? Di karir yang sekarang berarti emang UI UX
atau switch karir? Oh, lagi tertarik. Iya sih emang banyak apa namanya? Banyak banget bootcamp dan apa ya kayak webinar gitu-gitu loh, banyak banget webinar free UI UX tuh banyak banget, kayak lagi happening banget. Kampus Merdeka juga kan ada UI UX -nya juga gitu. Ya mudah-mudahan sih, karena kalaupun switch karir nih, kalau menurut aku sih yang terpenting kalau switch karir tuh nggak apa-apa guys. Maksudnya emang kalau emang mau ke sana tuh lakuin aja. Cuman ketika udah nyemplung tuh jangan sampai pindah lagi karir lain gitu. Maksud aku kalian juga harus melihat umur pertama. Umur kalian udah berapa? Belum lagi kan kalau switch karir tuh mulai dari nol ya. Itu kan apa ya, belajar dari nol lagi. Dan itu perlu waktu belajar tuh. Nggak mungkin kayak hari ini belajar besok langsung jago. Enggak gitu kan. Nggak instan. Itu perlu dipikirin tuh kayak gitu-gitu kondisi-kondisi dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Dan ketika emang udah yakin atau niat buat nyemplung, pindah gitu kan, nyemplung, pindah, ya udah lakuin sesulit apapun itu, ya udah kayak jalanin, belajar, terus belajar, 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 belajar. Ya latihan otomatis sampai bisa jadi kayak oh aku bisa nih kerjain ini gitu, oh aku bisa nih kerjain project ini, kondisinya kayak gini 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 gitu. Aku dulu kalau aku cerita, aku alhamdulillah aku nggak pernah switch karir karena memang waktu kuliah tuh ada mata mata kuliahnya ini tapi cuman satu SKS, apa dua SKS ya aku lupa, satu aku lupa tapi intinya dikit, cuman sekali doang itu lewat, kayak kuliah lewat gitulah, cuman berapa SKS terus kayak oh ternyata tuh sebagai IT kebetulan aku kuliahnya IT, ada juga ya jurusan ini gitu, bukan jurusan apa, matkul ini gitu, matkulnya namanya apa ya lupa, antara muka apa pengguna, lupa aku matkulnya apaan namanya, bukan UI UX sih namanya apa gitu. Terus ya udah nyemplung di sini karena aku tertarik, tapi maksudnya tertarik dulu, terus lama kelamaan belajar jadi lebih percaya diri gitu kan, jadi kayak ah mau daftar magang ah gitu, daftar-daftar yang lainnya juga gitu, daftar magang, daftar yang lain, daftar kerja juga. Jadi aku sih alhamdulillah dari awal tuh emang ini terus gitu, UI UX terus dari awal aku kuliah berarti. Enggak, dari semester 3 sampai sekarang. Karena aku jujur nggak terlalu jago di ngoding. Susah aku kalau ngoding tuh kayak lama banget. Nggak selesai-selesai kerjaanku kalau ngoding. Iya sama, itu adalah relate sih itu kayak pusing banget ngoding. Soalnya kan dia pakai logika kan mainnya. Nah aku tuh kayaknya kalau cewek logikanya tuh agak nggak cepet kayak cowok gitu loh. Maksudnya cewek punya logika oke, tapi ketika mengerjakan itu tuh kayak lebih lebih lama dibanding cowok aja gitu ya. Yang aku rasain sih gitu ya. Kayak susah aja. Bisa sih bisa, kalau ditanya bisa bisa, tapi lama, hasilnya tuh lama gitu, perlu proses gitu kan. Nah aku juga ngejalaninnya juga nggak nyaman gitu loh, jadi ya udahlah ini aja gitu. Itu sih. Kalau Kak Satria udah ya ini ya, selamat malam semua, jangan lupa absen tuh, kayaknya ada absennya. Oke.
Oke, Kak. Tidak ada lagi ya pertanyaannya. Ya udah kita tunggu sampai jam 9 ya.